Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Jihan Nur Fahira dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum 6 materi PBAK. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan bidang akademik yang ada di Universitas Islam Negeri Malang. Di UIN Malang sendiri memiliki 7 fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, dan terakhir adalah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Dan UIN sendiri memiliki pilar-pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. Program-program di UIN Malang sendiri adalah ada pengembangan bahasa asing, yakni Mandarin, Inggris, dan Arab. Ada juga tahfizul Quran, rumah moderasi agama yang memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Ada menempatkan diri moderat serta ideologi dan intelektual yang berakhlak mulia. Dan terakhir ada program perpustakaan e-book, e-jurnal yang bisa diakses untuk menulis riset maupun lainnya. Proses pembelajaran kampus dimulai dari semester 1 hingga semester 8 dengan total kurang lebih 150 sampai 160 SKS. Ada juga sistem akademik, yaitu memprogram akademik pada mahasiswa S3 dan seterusnya. Nilai IPK menentukan SKS semester berikutnya, dan terakhir universitas ini menjadi intelektual yang ulul albab. Dan UIN Malang memiliki layanan perpustakaan pusat. Yang pertama ada layanan koleksi buku tercetak, di mana buku-buku yang bisa dipinjam itu ada di lantai 3. Dan buku-buku referensi atau yang bisa baca di tempat ada di lantai 2. Ada juga layanan sirkulasi, yaitu yang pertama ada layanan peminjaman di lantai 1, layanan pengembalian di lantai 3, dan syarat meminjam dan mengembalikan adalah membawa KTM atau yang dimaksud adalah kartu tanda mahasiswa. Ada yang dimaksud dengan layanan daring, yang seperti dilakukan sekarang di saat pandemi, layanan daring yang paling diutamakan, yaitu Springer Nature untuk sains, formasi, biologi, MTK, dan lain-lainnya. Ada Emerald, jurnal untuk mahasiswa sains seperti ekonomi, tarbiyah, IPS, dan humaniora. Ada juga IFLA Journal. Dan ada juga pelatihan daring, yaitu pelatihan online research, skills penurunan sumber informasi. Ada juga pelatihan penggunaan alat pengecek kemiripan karya ilmiah, pelatihan unggah mandiri etis, dan pelatihan reference management software. Adapun alur saat berkunjung ke perpustakaan pusat, yang pertama ialah menyiapkan KTM, kartu tanda mahasiswa, menitipkan tas di ruangan loker, dan dimaksud di sini adalah dilakukan sendiri oleh mahasiswa, dan men-scan KTM di komputer untuk statistik kunjungan. Jadi kelihatan berapa kali dia berkunjung ke perpustakaan. Adapun organisasi bernama DEMA, yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di level lingkungan universitas maupun fakultas, dan sebagai pelaksana program kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksi kemahasiswaan tingkat universitas. Adapun tugas DEMA, yakni melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di dalam lingkup universitas, dan melaksanakan koordinasi dan mensinkronasikan kegiatan mahasiswa. Di DEMA sendiri memiliki kementerian, ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dengan kata lain adalah publikasi.
Selain DEMA, ada yang namanya SEMA. Apa itu? Yaitu lembaga legislatif yang berada di bawah naungan universitas yang mengordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Mereka memiliki visi, yakni terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA ada advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. SEMA memiliki tugas, yakni mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, lalu memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, dan memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai. Dan SEMA memiliki agenda. Yang pertama, memfasilitasi aspirasi mahasiswa dan mengesahkan peraturan DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. SEMA sendiri memiliki wewenang. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden Mahasiswa dan menanggung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. SEMA memiliki komisi. Yang pertama, Komisi Advokasi dan Hukum. Yang kedua, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Yang ketiga, Komisi Administrasi dan Keuangan. Dan terakhir, Komisi Informasi dan Komunikasi. Mereka juga memiliki badan pengurus, yaitu adanya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara, Ketua Komisi A, Ketua Komisi B, Ketua Komisi C, dan Ketua Komisi D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan apa itu UKM, unit kegiatan kemahasiswaan. Yang pertama ada MENWA. MENWA diawali pembentukan oleh Jenderal Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Kastrena Dharmasida adalah semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya merupakan janji resimen mahasiswa, dan warna ungu merupakan warna baret yang memiliki makna mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Dan MENWA sendiri memiliki asas dan dasar dari Undang-Undang dan Pancasila. Mereka memiliki Resimen Mahasiswa Satuan 811 yang dinamakan Wira Cakti Yudya yang berdiri tanggal 18 November 1981. Satuan 811 memiliki arti 8 sebagai nomor kodam Brawijaya, 11 atau 11 sebagai nomor urut Resimen Mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti dan tahan akan segala bentuk halangan dan rintangan dalam menjalankan tugasnya. Fungsi adanya MENWA ialah melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa, membantu terwujudnya kampus yang kondusif, dan membantu TNI ataupun Polri. Tugasnya menciptakan dan menjaga lingkungan agar selalu aman dan tentram. Adapun struktur MENWA ialah rektor, pembina satuan, unsur kepemimpinan, staf ahli, staf MENWA, komandan, wakil komandan, staf ahli, staf undiklat, staf ursus, staf arlojben, dan staf urmin. Mereka memiliki kecabangan MENWA, yaitu lempar pisau, menembak, dan karate. Prestasi yang didapatkan juga ada juara 1 MH Kilimanjus, juara 2 cerdas cermat, juara 3 lempar pisau, juara 1 desain poster nasional, juara 3 lomba karya tulis ilmiah, dan juara harapan 1 karya tulis ilmiah. Adapun UKM Pramuka yang memiliki visi menjadikan anggota rancana yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur,
dan berpegang teguh pada kode kehormatan. Dan mereka memiliki misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan minat bakat anggota Rancana Gudeg Kota Malang. Yang kedua, membentuk anggota rancana yang berakul karimah, gitu ya, menjadi anggota rancana yang kritis, dinamis, dan kreatif. Dan terakhir adalah mengamalkan nilai-nilai kode kehormatan pramuka. Tujuannya adalah untuk terwujudnya kualitas anggota rancana yang memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap rancana. Dan kedua, tercapainya anggota rancana yang berakul karimah, terwujudnya tribinadega, dan terwujudnya anggota rancana yang mampu berpikir logis dan sistematis. Mereka memiliki struktur, yakni Ketua Dewan Rancana, Wakil Ketua Dewan Rancana, Sekretaris 1 dan 2, Bendahara 1 dan 2. Adapun program kerja yang mereka lakukan adalah Anjang Sana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, dan Musyawarah Pandega. Adapun tugas yang mereka lakukan adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, dan welcome party. Bagian-bagian yang masih dalam lingkup UKM Pramuka UIN Malang ada pemangku adat, Dewan Kehormatan Pandega, OPS Diklat, Operasi Pendidikan dan Latihan, PAR dan Opramtara, dan pelantikan anggota rancana. Dan di materi berikutnya saya akan menjelaskan dengan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Dengan kasus yang baru-baru ini, COVID-19 di dunia sudah mencapai 216 juta lebih, dan bahkan di Indonesia sendiri sudah mencapai 4 juta lebih. Cara mengendalikan pandemi adalah mempercepat vaksinasi untuk terbentuknya healthy immunity. Lalu disiplinnya berprokes. Masih banyak di tempat-tempat desa ataupun di tempat yang kurangnya pemahaman mengenai COVID-19 dan kurangnya kepercayaan terhadap COVID-19. Lalu ada juga dampak terhadap pandemi COVID-19. Ada juga turunnya pertumbuhan pada sektor ekonomi, yaitu melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Lalu sektor pendidikan, adanya putus sekolah, anak harus bekerja, depresi yang orang tua alami untuk membimbing anak dari usia 4 sampai 12 tahun yang masih SD yang butuh bimbingan lebih dari orang tuanya. Lalu kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Lalu ada juga penurunan capaian pada belajar yang sering tadinya semangat belajar jadi online sangat tidak kondusif untuk pembelajaran. Lalu untuk sektor sosial, adanya meningkat angka kematian dan meningkatnya angka kriminalitas. Meningkatnya angka kriminalitas berawal dari ekonomi yang setiap hari kita harus mengeluarkan keuangan tapi tidak ada pemasukan, sehingga orang menjadi stres dan mereka memilih jalan pintas dengan mencopet ataupun mencuri, yang akhirnya terjadilah meningkatnya angka kriminalitas di suatu daerah. Dan ada juga kebijakan sektor pendidikan, ada bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Lalu ada juga pentingnya kolaborasi hexahelix. Hexahelix ialah model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Rantaian hexahelix ada komunitas ormas, pebisnis, pemerintah, akademis universitas, partai politik, dan media massa. 3 kekuatan pengubahan dunia ada pada kemajuan teknologi, agama, dan pasar.
Dan materi berikutnya ada moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Dan sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan moderasi gitu? Moderasi ialah secara etimologis wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah dengan berkeadilan. Secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keragaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika dan teks serta konteks. Dasar teologis adanya Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa sih moderasi itu menjadi relevan dan urgent di Indonesia? Karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, adanya historitas Islam di Indonesia. Yang tiga, ada karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan. Dan terakhir ada ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih peran mahasiswa dalam moderasi? Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, adanya mahasiswa yang harus cerdas, akademik, religius, dan berbineka tunggal ika. Terima kasih. Cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.